Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Convero S. Kali ini yang tipe L manual warna merah terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Convero ini total ada 3 tipe. Tipe standarnya ada tipe DP atau double blower. Kemudian untuk tipe di atasnya ada tipe C, dan tipe tertingginya yaitu tipe L. Jadi bisa dibilang untuk unit yang kita review ini merupakan tipe tertinggi. Untuk warna merahnya ini, kalau kami menyebutnya dengan istilah merah marun, kalau di Wuling istilahnya carnelian red. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mbak Widya. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Seperti biasa, pertama kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Wuling Convero ini memiliki lebar 1,691 meter. Kemudian untuk tingginya 1,73 meter. Dan untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,530 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Dari bagian dimensi, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, kita awali dari bagian grill. Untuk grillnya di sini ada logo Wuling di bagian tengah. Untuk logo Wulingnya tetap mempertahankan warna merah. Kemudian untuk grill utamanya hitam glossy dengan list warna chrome di bagian ujungnya. Serta untuk bagian bawah di sini ada cover warnanya warna hitam top. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampu yang digunakan, nah di sini untuk lampu utamanya menggunakan lampu jenis proyektor. Kalau untuk lampu jauhnya di sini menggunakan lampu jenis bolam. Lalu untuk bagian atasnya terdapat list warna chrome. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk bagian bawah terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam, serta untuk lampu senya ada di bagian ujung sini. Dan di bagian ujung bawah di sini ada aksen warna hitam, modelnya model over fender. Dan untuk front underguardnya di sini warna silver. Serta untuk bagian tengah di sini terdapat list LED. Dulu LED-nya ada di bagian bawah, sekarang di bagian tengah tersebut. Dan untuk fitur keselamatan bagian depan ada sensor parkir, jumlahnya ada 2 titik sewarna body. Jadi fitur keselamatannya sudah sangat lengkap. Nah, dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan sampingnya kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini terdapat antena. Nah, untuk antenanya lokasinya di bagian depan sini menggunakan antena model South Pole. Lalu untuk bagian samping di sini terdapat roof rail. Untuk roof railnya listnya warna silver. Serta untuk jendela list bagian atasnya berwarna hitam. Kemudian untuk pilar B-nya warna hitam. Untuk list bagian bawahnya di sini menggunakan list warna chrome. Lalu untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik. Covernya berwarna chrome juga. Serta untuk bagian spion di sini covernya sewarna body berwarna hitam, dan di bagian ujung terdapat lampu sen. Untuk lampu sennya lampu LED. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah untuk velgnya bisa kita lihat di sini menggunakan model dual tone. Untuk ukurannya 15 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek GT Radial. Nah, untuk profil bannya di sini menggunakan ukuran 195/60 R15 dengan kode 92H. Lalu untuk bagian depan ada rem sakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Untuk bagian samping, nah ini ciri khas utama dari yang tipe L ini, bagian sampingnya sudah ada body set molding dengan list warna chrome. Kalau yang tipe di bawahnya masih polos. Dari bagian samping depan lanjut ke bagian samping belakang. Nah, ciri utama berikutnya dari mobil Wuling Convero yang tipe L ini, untuk belakangnya juga sudah menggunakan rem jenis sakram. Kalau tipe di bawahnya belum. Lalu untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis semi independent. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Wuling Convero yang tipe L manual warna merah. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan spoiler warna bodi berwarna merah, lalu ada head mount stop lamp fungsinya sebagai lampu rem. Dan untuk kaca belakang di sini masih polos. Serta untuk bagian tengah di sini terdapat wiper, dan untuk bagian backdoor di bagian tengahnya terdapat logo Wuling berwarna merah. Untuk bagian bawahnya di sini terdapat lace warna silver, serta untuk lampu belakang, nah ini untuk desainnya seperti ini, khas dari mobil Wuling. Untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis bolam, lampu sen juga sama bolam, dan untuk lampu mundur juga menggunakan bolam. Untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi fitur keselamatannya juga sudah lengkap sekali, ada rem sakram, kamera mundur, sebelah kiri bawah ada emblem Wuling dan sebelah kanan ada emblem Convero S. Serta di ujung bawah di sini terdapat reflektor. Untuk reflektornya model L. Lalu ada sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, sangat lengkap sekali, ada 4 buah titik sensor parkir. Serta untuk bagian ban serepnya ada di bagian bawah. Ini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Untuk penggerak, mobil ini menggunakan penggerak roda belakang.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari si pengemudi. Nah, ini untuk kode produksinya bisa kita lihat. Tadi untuk warna merahnya ini kategori warna Carnelian Red. Untuk tangki BBM ada di sebelah kanan, kapasitasnya 42 liter. Lalu kita lanjutkan ke sisi pengemudi. Di sini untuk handle pintunya menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome serta dilengkapi dengan slot kunci manual. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Kemudian untuk bagian atas di sini material yang digunakan menggunakan material bahannya bahan plastik. Nah, ini untuk bagian atas bahan plastik. Kemudian kalau untuk bagian sampingnya bahan soft touch. Untuk armrest juga menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk bagian depannya di sini ada aksen warna merah marun, ada laci penyimpanan. Di bagian depan di sini handle pintu bagian dalamnya warna silver. Ini untuk pengaturan spion elektrik. Yang tipe L ini juga sudah dilengkapi dengan folding atau pelipatan spion. Jadi begitu kita arahkan ke sini, maka otomatis spionnya ikut melipat. Kalau kita putar kembali, spionnya ikut terbuka. Lalu di belakangnya di sini ada power window. Untuk power window-nya sudah auto pada seat driver dan di belakangnya ada window lock atau pengunci jendela. Serta di ujung bawah di sini ada satu buah cup bottle holder. Total ada dua buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan material bahan plastik. Kemudian bagian depan ada kisi AC dengan list warna chrome. Ini untuk bagian atas bahan plastik. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk pembuka tangki BBM, sebelahnya tombol untuk sensor parkir. Lalu untuk bagian tengah sini ada laci penyimpanan terbuka, di bawahnya ada tuas untuk pembuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Kemudian kalau untuk kunci standar menggunakan slot kunci. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter sebelah kiri ada indikator RPM, bagian tengah ada MID, dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Lalu untuk bagian setir di bagian tengah ada logo Wuling berwarna chrome. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada audio shift steering. Ini untuk pengaturan volume. Kalau ini untuk pengganti channel. Lalu ini untuk angkat tutup telepon. Serta untuk tuas sebelah kiri ada tuas wiper dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Nah, di sini tinggal kita tarik tuasnya. Di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Untuk menguncinya kembali tinggal tarik ke atas. Lanjut ke bagian tengah, di sini ada jam, kemudian di bagian sampingnya ada dua buah kisi AC desain khas Wuling dengan list warna chrome. Untuk bagian tengahnya di sini untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double tint touchscreen. Lalu untuk pengaturan bagian bawahnya ini untuk pengaturan head unit, ini tombol power dan juga pengaturan volume. Kalau ini manu dan juga pengganti channel. Lalu ada tombol media, ada tombol hazard. Lalu untuk bagian sampingnya ada SD card, bisa digunakan untuk tempat penyimpanan memori. Di bawahnya ada tombol untuk angkat tutup telepon. Dan sebelahnya ada tombol home untuk menu utama dan di sampingnya lagi ada menu back. Kalau untuk pengaturan AC-nya standar menggunakan pengaturan manual, ini untuk pengaturan arah hembusan. Kemudian untuk sebelahnya di sini ada tombol untuk pengaturan kecepatan kipas, lalu ada tombol untuk air circulator dan untuk sebelah kanan ini tombol pengaturan suhu sekaligus tombol untuk menyalakan AC. Lalu untuk bagian tengah di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas dan untuk bagian sampingnya di sini ada satu buah slot USB. Serta di bawahnya sini ada laci penyimpanan terbuka dengan covernya warna merah marun. Untuk transmisi yang digunakan di sini menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan 1 mundur. Di bagian tengah di sini ada 2 buah cup bottle holder, lalu untuk handrail masih menggunakan model mekanik. Untuk armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch, ini sekaligus cover untuk konsol box. Nah, ini untuk laci penyimpanan bagian dalamnya. Ukurannya cukup sedang. Dari bagian tengah kita lanjut ke bagian samping. Untuk samping di sini ada airbag untuk fitur keselamatan, lalu untuk bagian depan di sini ada kisi AC dengan listnya warna chrome, serta untuk bagian bawahnya di sini terdapat glove box. Nah, ini untuk laci penyimpanannya, modelnya model standar. Lanjut ke bagian samping, untuk tampilan door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Lalu untuk bagian atas di sini ada assist grip, untuk assist gripnya menggunakan model retract, dan untuk sun visor sisi penumpang depan di bagian belakangnya ada cermin serta covernya model hang up. Dan untuk bagian tengah, nah ini untuk lampu kabinnya model standar. Untuk lampunya menggunakan lampu jenis bolam dan untuk spion tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Serta untuk sun visor sisi pengemudi di belakangnya di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya model hang up juga, lalu ada card holder sebagai penyimpanan kartu tol dan di sebelah kanan polos. Lalu untuk sabuk pengaman model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jok.
Untuk joknya di sini menggunakan bahan semi fabric atau biasa dikenal dengan istilah kulit sintetis. Nah, ini untuk covernya berwarna hitam dengan aksen jahitan warna merah di bagian samping. Untuk desainnya juga sangat sporty. Lalu untuk pengaturannya juga lengkap. Di sini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Bagian depannya ada height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Serta di ujung ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim terlebih dahulu. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagiannya didominasi oleh warna hitam. Material yang digunakan menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk bagian tengahnya bahan soft touch. Nah, ini untuk bahannya juga soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya warna silver. Di sini ada tombol power window dengan listnya berwarna merah marun. Lalu untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian tengah ini sudah dilengkapi dengan AC double blower, jadi sudah sangat nyaman. Kemudian untuk bagian samping ada assist grip model e-track dan untuk lampu bagian tengahnya lampu standar. Nah, ini untuk jak baris keduanya modelnya model Captain, kapasitasnya 2 orang penumpang. Jadi memang tampilannya lebih mewah. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat aman. Untuk joknya juga masih bisa sliding lagi. Nah, ini jaraknya sangat longgar sekali. Kalau untuk ukuran normalnya segini, sangat longgar untuk ukuran dewasa. Kalau untuk masalah lebarnya tidak perlu dilakukan lagi. Model Captain Seat sudah dilengkapi dengan armrest juga, bisa diatur ketinggiannya. Nah, ini kalau untuk masalah lebarnya tentu saja sangat longgar karena jok baris kedua hanya dimuati 2 orang penumpang. Lalu untuk fitur fungsional di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian tengah di sini untuk bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan satu buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Dan untuk sebelah kiri di sini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Untuk baris ketiga kapasitasnya 2 orang penumpang. Nah, untuk akses masuknya cukup nyaman, kita bisa akses lewat tengah sini karena modelnya Captain. Nah, ini untuk ukuran dewasa masih cukup muat kalau untuk masuk ke bagian dalam, apalagi kalau anak-anak tentunya lebih dari muat. Nah, ini untuk posisi duduk di baris ketiga. Bisa kita lihat untuk lututnya masih sangat memadai untuk ukuran dewasa, lebarnya juga dimuati 2 orang, masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di bagian samping di sini ada laci penyimpanan. Nah, ini untuk laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian atasnya di sini dilengkapi dengan assist grip motor e-track. Cuma memang belum ada cup holder. Untuk bagian samping juga sama, di sini ada assist grip motor e-track. Untuk bagian bawahnya ada laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian baris ketiga. Nah, ini kita keluarnya juga cukup mudah ini karena untuk akses tengahnya ini cukup longgar, untuk ukuran dewasa masih bisa keluar masuk, jadi tidak perlu lipat-lipat atau dorong-dorong jok baris kedua. Dari jok baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi untuk mobil Wuling Convero ini untuk pilihan warnanya cukup banyak. Selain warna hitam, warna putih dan warna silver, di sini juga ada warna coklat dan warna merah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, ini tuh bagasinya bisa kita lihat sangat longgar. Kalau dimuati galon mungkin bisa muat sekitar 4 galon. Ini kalau misalnya dimuati bagasi juga cukup banyak. Jadi memang sangat fungsional. Untuk mobil di kelasnya bisa saya bilang untuk mobil Wuling Convero ini merupakan salah satu yang paling longgar. Termasuk untuk masalah ruang kabin, ruang bagasinya ini yang paling longgar. Tidak hanya untuk masalah legroom, tapi juga untuk headroomnya cukup tinggi. Nah, dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Untuk akses mesinnya seperti biasa kita tarik tuas kap mesin di bagian bawah sini. Nah, sebagai informasi untuk mobil Wuling Convero ini sebenarnya punya kembaran namanya Wuling Formo. Bedanya kalau mobil Wuling Convero ini segmennya untuk mobil keluarga, kalau untuk mobil Wuling Formo lebih ke mobil niaga. Nah, untuk mobil Wuling Formo kapasitasnya 1200 cc untuk masalah mesin, kalau untuk Convero ini 1500 cc. Nah, kita ke bagian kap mesin dulu. Untuk bagian bawah sangat rapi, sudah dicat warna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Lalu untuk mesin yang digunakan, ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga DVVT. Untuk max powernya juga cukup besar, mampu mencapai di angka 107 HP pada 5800 rpm. Dan untuk torsi maksimalnya bisa mencapai di angka 142 Nm pada RPM 3800 sampai 4400. Kalau untuk masalah fitur keselamatan sudah sangat lengkap. Untuk sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, untuk ABS ini baru ada di tipe L, kalau tipe di bawahnya tipe C belum ada ABS-nya. Jadi bagi Anda yang berencana untuk mobil Wuling Convero, tipe L ini merupakan pilihan yang paling tepat karena fitur keselamatannya sudah sangat lengkap. Termasuk untuk masalah kunci juga sudah immobilizer. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Convero S yang tipe L manual warna merah terbaru tahun 2022.
Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Convero. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convero semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.